Welcome to Next Tech Power from Yao to the Yard. Oke, jadi teman-teman semua yang belum tahu nih, Next Tech Power itu apa sih? Nah, jadi Next Tech Power itu tuh adalah suatu program atau channel YouTube yang dimana kita tuh ya berinteraksi podcast lah ya teman-teman ya. Tapi menariknya Next Tech Power ini tuh ada 3 konten yang akan kita sediakan ya. Konten pertama itu kita ada entertainment, bisnis, dan politik. Jadi teman-teman, kalau kalian suka salah satu di antara Next Tech Power, salah satu konten Next Tech Power, kalian bisa pilih aja. Nah, perdana podcast kita ini itu tuh tentang membahas entertainment ya teman-teman ya. Oke, di episode pertama kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang tentu saja menarik banget nih ya untuk kita ajak ngobrol ya. Karena bintang tamu kita kali ini itu bisa dibilang multi talent ya, multi talent. Siapa lagi kalau bukan Anna Alvina. Hai. Gila ya, cantik banget ya. Cantik ya guys? Cantik ya, cantik banget ya. Gokil. Thank you. Halo Anna, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman yang belum tahu, Anna tuh eksklusif banget ya di podcast pertama kita tuh ya. Karena apa? Anna tuh sebelumnya, ini this is your first time podcast ya? Iya. First time? Iya, first time kalau Nah, podcast. jadi Ana tuh bakal eksklusif banget sih di Next Tech Power ini karena dia akan menceritakan perjalanan awal karir dia masuk ke dunia entertain, dan paling hebatnya itu tuh Ana itu tuh kuliah sambil masuk dunia entertain juga. Iya, benar. Gokil banget. Jadi jarang-jarang gak sih kan orang yang bisa fokus di antara kuliah dan dunia entertain itu kan kayak bagi waktunya benar-benar hektik banget Iya. gak sih? Ya kan? Iya. Oke, Ana, aku tuh punya beberapa pertanyaan buat kamu. Aku tanya-tanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Dari pertanyaan pertama tuh kabar baik ya, alhamdulillah. Ya. Keluarga sehat. Sehat, alhamdulillah. Ana tuh orangnya apa? Murah senyum ya, murah senyum banget ya. Oke, nah Ana, kira-kira kesibukan Ana nih apa nih di tahun-tahun ini? Di tahun ini aku kuliah, udah pasti aku kuliah. Sekarang aku OTW semester 7 sebenarnya. Wow. Terus aku juga ya aktif di dunia entertain, tapi kuliah aku di semester ini full intern, jadi aku magang. Oke. Jadi ya magang, entertain, project-project lain juga. Gokil loh, Ana ini udah masuk semester akhir ya. Iya. Pala mau pecah nggak sih itu? Benar. Karena kalau di semester akhir juga itu kan udah sibuk internship juga, udah sibuk skripsi mungkin. Mau skripsi. Apalagi ditambah dunia entertain masih berjalan ya. Masih. Wow, gokil sih, gokil banget lah. Itu gimana sih bagi waktunya itu, Nak? Kalau boleh tahu? Susah sih kalau misalnya untuk sekarang intern kan full day ke orang kantor, jadi betul. Senin sampai Jumat, dan kemudian aku juga di internnya di company yang media TV juga. Wow. Jadi kayak ya pasti banyak event, banyak acara. Pasti sih. Ya. Jadi bagi waktunya ya kinda hard sih. Wow, gua mikir banget sih itu kayak kalau bisa kakek buncin lu bagi bayangan, lu mending bagi bayangan ya. Bagi badan ya. Iya, karena pertama udah semester 7. Semester 7 itu tuh kalian tuh harus internship ya. Iya. Apalagi tadi internshipnya di media TV. Iya. Senin sampai Jumat. Gokil. Belum lagi skripsi. Ya, skripsi, belum lagi dunia syuting entertain. Iya. Project-project yang lain, acara-acara yang lain. Badan tumbang gak sih sempet? Ya, selalu. Oke, jadi Ana itu sebenarnya punya nama panggung ya. Namanya itu Iya. boleh disebut tuh, Bana. Namanya Anovina, tapi fun fact-nya lagi, Fun fact. orang-orang tuh bingung manggilnya. Ada yang Oke. N, ada yang Ane. Jadi kalau misalnya ditanya kayak, oke terserah lo deh mau nyamannya manggil apa, Ane atau N gitu. Tapi aman ya dipanggil sama Aman, nyamannya ya udah. iya, Ana boleh dan lain. Nah, aku mau beralih pertanyaan nih yang agak privacy nih teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman Next Tech Power nih ngeliat ya, Ana ini udah cantik, murah senyum ya kan, tapi kira-kira Ana ini punya pacar apa enggak Oh. sih? Kebetulan lagi enggak, aku Guys, kalian yang belum ya, yang masih pengen coba deket-deketin Ana mungkin boleh kali ya. udah aku lagi sendiri, lagi nyaman sendiri. Lagi nyaman sendiri ya, karena sibuk juga gak sih, takutnya nggak ada waktu ya. Bukan gak ada waktu Oke, ya, terus? lebih ke bingung aja sih sekarang. Oke, berarti Anne ini guys ya, official dia tuh bener-bener lagi single ya. Jadi teman-teman Next Tech Power ya yang coba pengen deketin Anne mungkin boleh di follow kalian ya. Coba DM dulu, siapa tahu kan kalau kalian termasuk kriterianya Anne bisa, ya mungkin DM kalian dibales ya. Tapi satu ya, jangan sakitin Anne ya.
Iya, iya. Oke, dari pertanyaan aku berarti kan single ya. Single. Nah, kayak punya nggak sih kriteria tertentu nih untuk mungkin teman-teman next Explorer di mau deketin ya kan? Nggak ada yang tahu, pengen tahu dulu kriteria Ana itu kayak gimana sih? Oke, kriteria pasangan aku ya. Kalau di umur sekarang sih aku lebih pinginnya yang bisa support aku karena kan Oke. karir aku ini ya sibuk banget. Jadi kayak yang bisa nge-support karir aku, yang nggak ngelarang-larang aku untuk Oke. nggak ngelarang-larang aku untuk berkarir lah. Terus yang pastinya perhatian, sayang, terus mau deket sama keluarga aku dan Oh, pastinya seiman. wow, guys, kalian denger gak tadi kira-kira apa yang dibilang sama si Ana ya? Support dan kayaknya nggak suka diposesifin ya? Iya, ya maksudnya semua cewek suka diposesifin ya. Protect Oke. cuman yang batas wajar. Yang batas gitu, wajar ya. iya. Tuh, jadi kalian yang kayak overprotective kayaknya nggak bisa. Deh. Soalnya Ana itu benar-benar punya kesibukan yang emang buat Iya. karirnya si Ana sendiri gitu loh, bukan yang kayak cuma main-main di luar Iya, gak jelas bener. dan paling penting itu sih support your Iya. karir gitu kan. Karena kalau nggak support juga buat apa pasangan Iya, ya kan? jadi maksudnya pasangannya bener-bener percaya sama aku. Pasti aku kenal-kenalin ini karir aku segala macam gitu. Oke, tuh ya, Trust gitu. tuh ya teman-teman coba kalau kalian pengen deketin Ana, pengen coba pacarin Ana tuh, tapi satu hal kalian harus ngerti Ana ini banyak kesibukan, bener ya? Iya. Harus support tuh, jangan posesif ya. Bener. Itu ya. Nah, kalau misalkan udah kriteria udah, kira-kira love language Ana nih apa nih? Karena kan ada 5 love Oke. language ya. Nih, teman-teman coba nih ya. Karena ini menarik loh. Kalian kalau mau serang kalau lagi deketin gebetan, kalian harus serang love language, bener gak, Nak? Bener, bener, bener. Oke, kita ulik nih ya. Ana kira-kira apa nih, Nak? Love language-nya nih? Love language aku sebenarnya yang pertama banget itu quality time. Wow. Quality time. Jadi kayak di sela kesibukan aku ya segimana bisa pun dia nemenin aku dan aku pun nemenin kesibukan dia gitu. Jadi Balance sama-sama ya. nemenin Ih, gitu. lucu banget sih gitu. Ya, terus yang kedua mungkin ya physical touch ya. Wow, Anda suka physical touch, guys. Nah, kalau berarti hanya dua itu, Nak? Quality time sama physical touch Kalau aja? misalnya di prioritas itu sih yang utama Tuh, itu. ya teman-teman, berarti kalau kalian udah pengen coba deketin Ana dan udah coba pengen benar-benar pacarin Ana, kalian harus benar-benar banyak waktu buat Ana ya. Waktunya itu bisa saling balance ya, maksudnya Iya. Ananya nemenin kalian kerja, nemenin kamu Bener. kerja, kamu ditemenin kerja juga, itu enak banget ya Bener, sih. iya. Jadi Info, kayak iya. pasangannya tuh kayak ya saling support system lah ya. Iya. Tuh ya Gitu. teman-teman ya. Seru pasti. Luangin waktu buat Ana nanti kalau kalian nih, siapa tahu nih Ana punya pacar ya, ini jadi concern buat next ya. Siapa tahu Ana punya pacar ya, bisa nonton podcast ini ya, Nak ya. Nah, udah di spill nih dari kriteria, dari love language-nya. Nah, dia tuh paling kena itu di quality time sama di physical Physical touch touch. tuh ya. Nah, udah ketahuan saya dari kriteria dan physical dan love language-nya. Terus pertanyaan aku selanjutnya nih agak menarik nih. Apa tuh? Percaya zodiak nggak? Oh. Nah, karena kan biasanya kan anak-anak zaman sekarang, Iya pasti kamu zodiak. Gemini ya? Aku Iya. tidak mau. Iya ya pasti ya. Zodiak kan percaya nggak percaya, tapi Oke. aku suka observe juga Oke. sih. Jadi kalau kenalan sama orang pasti itu pertanyaan aku juga zodiak. Zodiak apa nih? Itu, Oh, iya. Taurus, aku nggak mau sama laki-laki Taurus. Iya bener. Bilang percaya nggak percaya, cuman maksudnya nggak matokin gitu loh, kayak oh gue dapet pasangannya zodiaknya ini terus gue nggak mau, nggak kayak gitu juga. Itu agak lucu sih, Iya, tiba-tiba lebih udah dia support gua banget, dia nemenin gua banget, tiba-tiba zodiaknya ini, aku nggak mau gitu Iya, kan. enggak kayak gitu. Lebih ke oh ya udah observe aja zodiaknya apa, terus ya gitu-gitu aja sih. Oke, kalau boleh tahu nih ya, Ana tuh zodiaknya apa ya? Aku Oktober, aku Libra. Wow. Guys, kalian tahu nggak Libra itu apa? Apa Libra tuh? itu tuh moodnya tuh berubah-berubah loh. Bener banget, bener banget. Tuh, jadi kalian yang udah pengen deketin Ana tuh harus perhatiin loh. Karena apa, dia moodnya kadang berubah-berubah. Iya bener banget. Bener gak sih aku? Bener. Bener ya? Labilan juga. Labilan juga, betul tuh ya. Bener. Itu tuh Libra tuh. Jadi kalian harus kuat sama Libra. Udah gitu Ana kan apalagi masalah sibuk banget ya, waktunya Iya. padat dan mungkin moodnya naik turun Naik gitu kan. turun. Nah, kalian kalau jadi pasangannya Ana tuh harus kuat gak ya? Iya Sama kadang moodnya aku Ana ya? misalnya kayak bacain komenan aja bisa jadi mood aku down gitu. Dari komenan doang gitu. Iya jadi kayak butuh teman atau enggak butuh pasangan yang oke bisa nge-calm downin aku gitu kalau aku lagi. Oke, berarti harus bisa cari cowok yang bisa naikin mood Ana kali ya. Bisa dibilang gitu. Oke guys, tuh tadi udah gua spill loh. Kalian tuh udah beruntung banget nonton Next Explorer karena apa? Kalian udah dapat kriterianya Ana. Udah dapat love language-nya Ana dan udah tahu juga dia zodiaknya apa. Jadi itu lebih gampang gak sih? Oke, dia Libra tuh ya, lo cari tahu apa yang Libra suka ya kan? Apa yang gak Libra suka. Jadi kalian udah tahu tuh ya hal-hal yang disukain sama Ana atau enggak. Itu udah kesempatan banget sih untuk teman-teman semua ya.
Oke, aku pengen masuk ke dunia entertain Oke, ya. boleh. Aduh, aku aja mikir kayak dunia entertainment itu kayaknya berat banget gak sih? Banyak orang bilang kayak gitu. Ya banyak Heeh. berat dan juga bagi aku mikir tuh bagi waktunya itu gimana sih? Iya, iya. Pertanyaan aku sih simpel sih. Yang pertama itu kayak berarti kan di sela waktu kamu ini menjadi mahasiswi yang karirnya sekarang juga tuh kayak lagi magang ya kan? Iya, Lagi iya. magang di media TV. Aku juga kepo banget sih kegiatan magangnya tuh lagi ngapain aja. Oke, kalau kegiatan magang atau intern aku kan public relations ya, karena jurusan Oke. aku PR juga, jadi lebih ke ngurusin tentang media partner, Hmm. media visit, kalau misalnya ada tamu atau Hmm. apa aku yang nyambut segala macam, dan pasti PR itu berhubungan sekali dengan event-event. Jadi kalau misalnya ada Hmm. event di company aku juga ikut serta kayak gitu. Jadi ya Wow. lumayan sibuk. Ana selain jadi artis guys, dia tuh juga mau loh ikut-ikut bikin event ya. Berarti jadi Iya. panitia juga dong ya? Iya ya, kurang lebih kayak gitu. Nanti aku yang buatin konten-kontennya Wow, gitu-gitu. gokil ya, gokil ya. Ana ini gokil banget loh. Dia berarti bisa dibilang pantas dibilang artis multi talent karena apa? Dia bisa syuting juga, model juga dan magang Amin. juga dan gokil sih dan oke Ana nih, aku pengen tahu Ana ini seperti yang udah kita spill tadi ya teman-teman semua ya. eh Aktif di dunia entertainment. Udah berapa tahun Ana dunia entertainment? Sebenarnya kalau misalnya aku casting-casting dari Jadi kecil, umur berapa? dari umur 12 tahun. 12 tahun kamu udah entertainment? Iya, Guys, 12 tahun udah entertainment, sedangkan gua masih main kelereng waktu itu. Serius, gua masih main warnet yang iya. umur 12 tahun. Lu udah masuk dunia entertainment itu? Aku udah mulai aktif-aktif casting, aku Hmm. juga modeling gitu-gitu. Oke, 12 tahun itu kan masih sangat kecil ya. Iya. Itu masuk di dunia entertainment itu masuknya di apa dulu nih? Di film kah? Jadi apakah atau gimana? Jadi dulu dari kecil kan emang mama aku suka banget tuh udah ngeliat potensi aku dari kecil. Oke. Terus mama aku mulailah masukin aku pertamanya di agensi model. Agensi model itu Agensi 12 umur model 12 dua tahun belas ya? Umur tahun. 12 Aku tahun. latihan model, latihan catwalk gitu-gitu. Terus aku ikut Hmm. lomba-lomba juga, putri ini putri itu Oke, kan. itu Mama aku 12 juga tahun? suka. Iya, dari umur Gokil. 12 tahun. Terus dari gitu lambat laun aku akhirnya ikut casting-casting juga, terus Mm-mm. dapet tawaran-tawaran tuh dari situ iklan sih, pertama Iklan pertama tuh ya? Iya, Di umur 12 tahun juga? pertama. Kalau misalnya iklan nggak di umur 12 tahun. Iklan itu di umur aku 17 kayaknya. 17. Karena dari 12 tahun aku lebih aktifnya ke modeling. Kamu modeling? Ke Oke, berarti udah modeling. 5 tahun lah waktu itu ya Iya, kamu udah aktif di dunia modeling. Dan heeh, pertama kali itu kamu dapet tawaran itu iklan. iklan. Oke, kira-kira perasaan kamu main iklan tuh kayak gimana? Coba mungkin boleh di-spill. Seneng banget sih, maksudnya kayak aku ya asal-asal aja waktu itu kan Hmm. casting segala macam, ternyata dipanggil, terus iklannya juga sama artis Agnes Monica waktu itu. Wow, Pertama kali iklan aku sama Agnes Monica. umur 17 tahun dan itu iklan perdana ya? Iklan Iklan perdana. perdana langsung sama Agnes Monica yang udah Iya. papan atas banget ya. Terus gimana tuh lawannya kan pasti kan antara gugup juga ya, Iya, mungkin iya, nervous iya, atau iya, gimana karena iya. kan kamu langsung ketemu yang damn Iya. langsung ke Agnes Monica. Kira-kira gimana tuh perasaan pada saat itu? Iya, nervous banget sih. Pasti kayak, aduh, ngeliat-ngeliat tim-tim yang banyak kayak itu kan, Hmm. kayak tim-tim produksi segala macam. Cuman, ya waktu dijalanin ternyata seneng-seneng aja sih, kayak bisa, Oke. bisa. Oke, berarti pertama kali kamu langsung main perdana iklan itu ketemu Agnes Monica sempat nervous juga ya? Iya dong. Terus Setengah gimana ngerti tuh kan? caranya kamu? Aku nggak ngerti karena aku belum ada di posisi itu gitu kan, tiba-tiba yang main iklan ketemu yang langsung papan atas Agnesmo, gimana cara kamu ngontrol diri kamu nervous kamu tuh gimana? Kadang tuh kalau misalnya aku sebelum naik stage atau Hmm. udah di depan sebelum di depan kamera aku nervous nih, tapi kalau udah di depan kamera tiba-tiba hilang nervousnya. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba oke aku all out gitu. Keren juga ya. Tuh guys, coba kalau kalian lagi sibuk juga kayak misalnya kalian punya kesibukan tiba-tiba di interview atau syuting mungkin boleh tanya Ana ya. Kalian minta tips and triknya dong gimana gitu kan. Karena kan banyak orang nervous dari belakang panggung sampai syuting juga kadang ada yang Iya. nervous kan. Makanya kalau syuting itu ada yang retake dan Iya yang lain ya kan. benar. Itu kamu sempat ada problem gak sih di perdana iklan kamu?
Enggak sih, jujur sampai saat ini pun aku jarang yang kayak lupa Wow. dialog atau apa gitu, aku jarang sih. Jadi kayak bener-bener emang sebelum tag aku ngafalin tuh Mhm. skripnya, aku dalemin lagi karakter aku hafalin blocking-blockingnya kayak Tuh gitu. gokil ya. Karena biasanya kan orang yang pertama kali pasti bakal banyak Iya. retake dan kesalahan mungkin lupa skrip Iya, ya kan? mungkin retake-nya lebih ke ini aja sih, lebih kayak misalnya rambut aku ada Oh yang angle ya, terbang gitu, iya angle-angle-nya iya, ya. rambutnya ada yang terbang atau apa gitu. Jadi lebih ke teknisi aja Lebih ke sebenarnya. teknisnya aja ya. Oke, berarti udah dari umur 12 tahun guys ya, Anda ini udah masuk ke dunia entertainment dan di umur 12 sampai 17 itu sekitar 5 tahun kamu tuh udah aktif di dunia model ya. Iya. Dan 17 itu dia tuh perdana iklan bareng Hmm. Agnes Monica. Boleh tepuk tangan dulu gak sih? Gokil ya. Nah, Ana aku pengen tanya juga nih, ya kan? Aku kan bukan di dunia entertainment, Oke. ya kan? Tapi aku punya beberapa temen, tapi nggak bisa aku ulik nih, gitu kan? Mm-mm. Mumpung lagi ada Ana guys di sini, aku pengen tanya pandangan Ana tentang dunia entertainment itu seperti apa? Aku pengen tahu. Kalau aku personally udah bertahun-tahun di dunia entertain, aku seru sih, fun banget. Karena kan maksudnya stereotipnya dunia entertain itu kan kayak keras ya, toxic lah segala Iya macam sih, ya betul. kan. Cuman aku sih fun ya, karena depends lagi sama orangnya. Tergantung lawan mainnya berarti. Iya, bukan, Oh bukan? depends sama kitanya gitu. Kita Oke. bisa jaga diri, kita bisa friendly ke orang, bisa humble, bisa baik gitu. Jadi pasti nanti orang juga akan baik ke kita gitu. Oke, itu ya guys, tuh kalau kalian mau masuk dunia entertainment coba ya dipertimbangkan lagi kalian kuat nggak ya? Iya benar ya sih. Sama mungkin circle-nya ya, karena Iya yang tadi Ana iya bilang iya. mungkin ada yang toksik, Iya. mungkin ada juga yang senioritas nggak sih, Iya ya kan? pasti ada. Nah tuh kalian harus kuat-kuatan Iya mental ya harus masuk dunia kuatin entertainment ya. mental, terus harus ya bisa mungkin kalian baik lah sama semuanya, sama tim-timnya, sama kru-krunya juga harus Nah baik coba nih guys, gitu. aku pengen tanya kan, pernah Nah, nangis nggak di lokasi syuting? Mungkin nangis. gara-gara diomelin atau gara-gara apa aku nggak tahu kan, Kalau mungkin boleh. misalnya diomelin nggak pernah yang gimana-gimana, mungkin nangisnya lebih ke aku sakit. Jadi waktu aku lagi Oke. syuting aku sakit, apa lagi sakit terus kayak tapi harus take gitu. Jadi kayak Ah, nangisnya lebih ke aduh ini gue nggak bisa nih nahan sakit gue tahan sakit harus ya berarti take ya. gitu. Iya lebih ke Oke, kayak gitu berarti sih. untuk selama dunia entertainment itu paling yang kamu nangis itu gara-gara nahan sakit aja ya. Nahan sakit capeknya mungkin itu. Wow, iya sih wajar sih orang nangis ya, karena Iya. kan juga capek, kita bukan robot Capek. ya. Apalagi kalau misalnya ada deadline-deadline tugas kan. Aku kadang Wah itu juga sih, iya. bener banget sih. Karena kayak misalkan kamu harus syuting tanggal sekian, sedangkan ada deadline tugas juga, Iya. gimana nggak nangis? Jadi kadang kalau misalnya lagi break di lokasi syuting aku sambil ngerjain tugas. Wow guys, fun fact loh, tuh ya, anak pekerja keras loh, cewek dia loh guys ya. Jadi kalau kalian nih masih ngeluh-ngeluh, kalah sama anak cewek dia. Dia di lokasi syuting ngerjain tugas juga, Ngerjain tugas. karena ngejar deadline juga. Iya. Kalau Wow, mau gak, gimana gak lagi? expect aku loh, aku kira tuh pakai joki tugas ya. Nggak ngerjain tugas. Apalagi misalnya deadline-nya hari itu ya aku harus kerjain hari itu. Tuh gokil Di ya sela-sela break karena gue kira syuting. tuh walaupun lagi sibuk hari H syuting dan ada tugas, gue kira tuh ya udah joki aja, gue panggil joki tugas gue, ternyata langsung ngerjain juga di tempat. Langsung ngerjain. Dan itu dikasih waktu untuk ngerjain atau gimana? Aku manfaatin break syutingnya. Jadi kalau misalnya yang talent yang lain lagi tag, aku lagi nggak tag ya udah aku ngerjain aja gitu. Keren sih aneh, ini dimanfaatin waktu banget, walaupun Iya. cuma breaknya 30 menit, mungkin ya harus disempet-sempetin ya. Iya, karena aku kalau misalnya untuk ke tugas juga fun fact-nya aku agak perfeksionis. Jadi kayak maunya Wow. maunya aku ngerjain sendiri, pokoknya kelar gitu. Itu sih susahnya orang perfeksionis ya, karena kalau joki juga kan mikirnya nggak sesuai nih, daripada harus Iya, ulang atau gue dapat nilai bener. jelek, mendingan gue Iya. kerjain sendiri. Iya. Tuh guys, satu lagi, Ana tuh orang perfeksionis, jadi tuh kalian kalau mau jadi pacar Ana, kalian harus perfeksionis guys. Oke, aku mau nanya lagi selanjutnya, boleh nggak sih nih ceritain nih, tadi kan mungkin baru general aja gitu kan, aku pengen tahu juga nih dari awal mulai tertarik dan yakin untuk terjun ke dunia entertainment itu kayak gimana, kira-kira kayak umur 12 tahun yang mungkin aku kalau tiba-tiba aku memposisikan jadi kamu ya, ditawarin misalkan kamu mau ikut syuting atau gimana, aku mikirin kayak enggak deh gitu kan. Iya. Nah coba daya tarik kamu tuh di awal di umur 12 tahun ya yang masih kecil banget, apa sih yang bikin daya tarik kamu masuk dunia entertainment? Sebenarnya satu sih, Apa tuh? mama aku. Oke. Mama aku tuh bener-bener yang bener-bener nuntun aku, tapi nggak memaksa ya. Mama yang bener-bener kayak tahu potensi aku di mana, ngajarin ini itu, ngebimbing aku ke sana ke sini. Terus waktu aku emang udah masuk di dunia modeling pertama kali tuh aku ngerasa kayak oh aku suka gitu. Jadi mamaku juga nanya, kamu suka nggak gitu? Kalau nggak suka nggak apa-apa.
Wow, Terus mama aku kayak kamu. oke suka gitu. Mamaku juga kadang tuh yang ngeliat aku kayak udah kali, Ah. jangan capek-capek nanti aja. Udah ini dulu. Tapi aku maunya semuanya. Oh, oke. Jadi dia tuh padahal nyokap udah porsirin kamu ya, Iya, kayak kalau capek udah bilang, capek tapi kamu bilang enggak. enggak. Berarti kalau gitu kamu suka dong ngelakuin itu. Suka hobi, passion. Oke, karena berarti ini keren nih nyokapnya juga ini nyokapnya tahu potensi anaknya Iya. berarti. Karena biasanya kan kalau anaknya nggak suka ya udah gitu kan. Biasa ada orang tua yang Hahaha. juga memaksakan anaknya padahal anak itu nggak suka. Iya benar-benar. Nah, tapi anak ini, nyokapnya ini keren. Dia tuh mungkin dari kecil udah mungkin bisa ngelihat kali ya. Iya. Hobi kamu apa, kamu enjoy ngejalaninnya apa, dimasukin lah dunia pertama itu di model. Model. Tapi kamu have fun jalaninnya. Karena kamu Evan. suka. Karena suka. Sampai diporsir nyokapnya udah tuh nggak masih lanjut ya. Iya, makanya mama aku juga nemenin kan dari kecil aku pasti aku ditemenin Sampai sekarang segala masih macam. nemenin kalau di Kalau syuting? sekarang udah enggak, udah Udah waktu nggak aku ya? kuliah udah lumayan enggak, karena aku Oke. udah banyak lah pengalaman dari tahu dan mama aku percaya sama aku bisa jaga diri jadi kayak oke. Gokil aneh ini loh dari 12 tahun guys masalahnya guys. Kalian 12 tahun ngapain? Oke, aku pengen pertanyaan lagi nih. Setelah yakin untuk masuk ke dunia entertainment, langkah awal kamu yang kamu lakuin masuk ke dunia entertainment itu tuh tadi kan udah disebut ya model ya. Nah, kenapa model? Kenapa nggak syuting? Hmm, karena fun fact-nya lagi aku tuh dulu kan tinggalnya di Surabaya nih. Oke. Nah, kalau misalnya di Surabaya, kalau misalnya untuk acting segala macam tuh agak susah karena kan emang pusatnya ada di Jakarta. Betul betul. Nah, jadi emang mama aku masukin aku ke modeling dulu. Oke, masuk ke Dari modeling. jadi ikut sekolah-sekolah model dulu. Kita kan maksudnya di model tuh diajarin lebih ke cara kita foto, cara kita catwalk segala macam. Terus ya dari model sih pertamanya. Hmm. Terus mulai suka terus tapi setelah masuk ke entertain pasti casting-casting juga sih. Iya, oke, berarti kalau misalkan seandainya kita tarik nih ya kan di saat kamu umur 12 tahun, kamu langsung disuruh misalkan syuting. Kira-kira kamu mau nggak? Mau-mau aja sih Mau aja ya? kayaknya. Iya, soalnya model pun gak beda jauh gitu. Oke, oh Maksudnya gitu ya, dari nggak beda jauh pagi, ya? dari pagi sampai malam, pagi sampai malam Karena aku nggak kan. tahu nih guys dunia-dunia model sama Iya, iya. entertainment itu kayak gimana. Jadi nggak beda jauh gitu. Cuman mungkin waktunya lebih pendek aja daripada syuting gitu. Oke, Jadi tapi waktu itu sama-sama seharian kan? iya sama-sama seharian. Jadi waktu masuk entertain syuting gitu kayak nggak Nggak kaget nggak lah ya, kaget. karena ya mungkin pola dari model sama, Iya benar. dari syuting juga sama, dari pagi gitu kan, ada briefing juga mungkin Iya. gitu kan. Oke itu guys, jadi dia emang tetap di awalnya tuh di model gitu. Nah ini nih yang aku pengen belajar juga nih dari Oke. Ana gitu kan, karena kan kita kan semua pasti punya sama-sama kesibukan ya. Aku punya kesibukan juga, Ana juga jauh lebih sibuk dibanding aku gitu kan. Nah ini juga teman-teman nih untuk teman-teman Next Power juga mungkin bisa dong kasih tips and triknya. Kira-kira gimana sih kamu maintain antara pendidikan sama dunia entertainment kamu yang sangat amat sibuk itu? Oke, ini tuh pertanyaan nomor satu yang paling banyak top Iya komen. dong, pasti dong. Kalau misalnya untuk ngebalancein waktu itu biasanya ini kalau misalnya aku lagi kuliah ya. Oke. Karena kalau misalnya dulu sekolah kan kita izinnya lebih gampang ya. Betul. Kalau kuliah kan kita harus Susahnya. ngitung Jatah jatah absen bolos, ya. jatah absen. Heeh. Jadi untungnya lagi kuliah aku tuh kan masuknya nggak tiap hari. Hybrid ya? Iya, Berarti ya? hybrid. Jadi kayak gimana caranya aku ambil syuting, ambil job yang di luar jam kuliah aku. Oke, berarti let's say lah kamu tuh kuliah di jam 1 sampai jam 3 misalkan Iya. seperti itu. Berarti kamu ngambil job tuh di luar kuliah itu. Iya, misalnya aku kelar kuliah tuh jam 12 siang. Aku akan izin nih ke produser aku kayak bisa nggak di atas jam 12. Atau enggak misalnya hari ini aku lagi nggak ada kelas, oke aku ambil syuting gitu. Cuman kalau misalnya harinya sama-sama tabrakan gini, balik lagi aku coba ambil jatah absen aku, tapi kayak aku ngitung karena aku nggak mau melebihi jatah gitu. Oke, berarti walaupun kamu sibuk cari duit juga, dunia pendidikan kamu juga kamu jaga ya? Iya, pasti. Wah gokil loh, karena gue nggak tahu sih Ana ini gimana cara waktunya, karena gue yang kayak ibaratnya orang-orang teman-teman juga yang sambil kerja juga mungkin pusing juga ya bagi Pusing waktunya, banget. apalagi syuting gitu Iya. yang capeknya juga mungkin menurut aku lebih capek juga Iya, iya. gitu, panas-panasan juga gitu kan. Makanya kita misalnya pulang nih tengah malam hampir subuh kan, tapi paginya gue harus Paginya kuliah kuliah. lagi, ya kan? Iya benar. Walaupun online juga kan kita nahan ngantuk ini Iya. ya. Kayak kita sedangkan gue harus kuliah nih Iya, gitu kan. iya. Nah pernah nggak nih Nak, kira-kira kan kamu kan sambil kuliah,
pernah nggak kamu korbanin kuliah kamu? Nah ini nih aku pengen tahu. Korbanin kuliah sih nggak pernah ya. Wow. Kalau misalnya untuk jatah absen segala macam ada, aku tetap ngitung. Kalau misalnya emang aku udah kepake nih, misalnya sampai 3 kali aku udah kepake, aku nggak ambil. Oke, walaupun ada tawaran syuting tetap kamu lebih milih kuliah kamu. Iya, karena aku akan negosiasi lagi ke Produser ya? PH-nya, ke produsernya kayak gimana bisa nggak gini gitu. Tuh guys, Ana tuh punya, dia orang berarti konsisten juga ya. Iya. Punya komit guys, dia punya prinsip ya. Walaupun emang ada kesibukan syuting, kuliah tetap is number one ya. Iya benar. Tuh guys, kalian harus contoh ya. Walaupun kalian juga kuliah sambil kerja, jangan lupakan pendidikan ya. Benar ya. benar. Karena ya pendidikan juga paling penting ya ke depannya ya. Aku pengen tanya lagi nih Nah ya. Kira-kira kan pasti ada dong di fase yang mana Ana capek banget. Iya. Bener-bener capek. Ya capek syuting mungkin gitu kan, terus kuliah juga Anda tahu sendiri gitu kan di semester 7 kayak gimana. Nah kira-kira coba dong boleh diceritain kira-kira fase capek Ana tuh kayak gimana sih, benar-benar sampai di titik capek banget tuh gimana? Dibilang capek itu pasti pernah ya, namanya juga kerjaan semua capek menurut aku. Cuman kalau misalnya capek yang sampai akunya nggak mau untuk syuting lagi apa itu belum pernah. Sebenarnya aku secapek apapun, sesakit apapun, apalagi pendidikan dan karir aku tetap jalanin gitu. Jadi aku nggak pernah nolak atau nggak pernah stop gitu. Karena sekalinya aku stop akan keterusan stop menurut aku. Oke, berarti jangan pernah dibiasain ya. Jangan pernah dibiasain untuk malas-malasan Nah, iya benar-benar atau apa gitu. Berarti Anda ini tuh bisa bagi dua bidang ya, bidang perkuliahan, gedung perkuliahan dan gedung entertainment. Iya. Nah, gue nggak bisa korbanin gedung entertainment gue, dan gue nggak bisa korbanin gedung kuliah gue. Iya. Berarti yang harus lu banding tuh ya badan lu. Iya benar. Bener ya? Iya, Badan, benar. mental, Pikiran iya benar. Berarti Dan yang waktu. Berarti yang anak korbanin tuh 4 itu guys. Dia tuh nggak bisa korbanin kuliah maupun dunia entertainment, tapi yang dibanding itu yang dia korbanin ya itu 4 tadi. Iya, sampai teman-teman aku masih kan seusia aku sampai yang kayak udahlah, ayolah mainlah segala macam. Oh iya, belum ada main-main lagi gimana tuh? Iya. Ya aku sering kalau misalnya emang aku bisa cuman untungnya ya teman-teman aku lingkungan aku kayak ngerti gitu. Cuman kadang-kadang yang kayak ayolah Iya gitu. itu kayak wajar gak sih anak muda ya kan, kita juga masih heeh. muda pasti pengen yang masih ya sekali-sekali hewan Iya, boleh lah gitu kan. hewan. Oke, berarti tuh guys ya, tuh coba pelajaran dari Ana itu boleh banget untuk teman-teman ya. Jadi ketika kalian ada kesibukan jangan korbanin salah satunya ya. Nah, Iya benar. tapi yang harus dikorbanin itu ya badan kita, Iya. stamina kita, akal ya kan, waktu itu yang harus dikorbanin. Karena ya mau sukses juga ya, mau sukses ya harus capek. Iya, bener gak tahu sih? prioritas. Nah itu paling penting tuh, kalian harus tahu prioritas. No guys, kata Anne tadi, kalian tuh tahu mana yang harus prioritas ya. Jadi bukan suatu alasan kayak enggak gue nggak mau kuliah karena gue capek syuting. Enggak gue nggak mau syuting, gue capek kuliah. Enggak. Itu semua kalian harus tahu, yang penting prioritas kalian tuh apa. Prioritas. Ya, jadi kalian nggak bisa untuk memilih salah satu tapi harus dijalankan dua-duanya ya. Tuh guys, Anne tuh ya. Tahu prioritas, dan ketika tahu prioritas maksudnya ya kalian harus ambil resiko. Oh iya dong, resikonya apa ya? Capek gitu Resikonya kan. capek, waktu sama teman-teman kalian mungkin kurang. Oh itu yang Gitu dikorbanin ya kan. waktu sama Iya, teman-teman juga teman-teman gitu. sama pacar kalian kurang. Guys tuh, kalian Ana tuh udah tuh kode biar kalian tuh, Ana tuh pengen dapat pacar yang bisa support Ana loh sebenarnya. Bener guys, jadi yang Ana bilang itu prioritas tuh. Jadi kalian harus tahu resikonya. Kalau kalian ngambil salah satu ya kalian harus tahu resikonya apa ya, Nah ya. Jadi jangan yang dikorbanin gitu. Nah, menarik dunia entertainment menurut Ana itu tuh seperti apa? Oke, menurut Ana nih ya, dunia yang paling menarik tuh di dunia entertainment itu apa sih? Tapi sebenarnya gue tuh sebenarnya kepo juga sih tentang dunia entertainment. Punya nggak sih pengalaman yang menarik banget yang pernah lo alamin di dunia entertainment? Kira-kira tuh apa tuh yang paling menarik selama lo di dunia entertainment? Hal menarik sebenarnya banyak ya. Maksudnya ketika gue dipanggil untuk brand yang gede atau film, sinetron, PH-PH yang gede, itu menurut gue menarik juga. Cuman yang kedua, lingkungan. Kalau misalnya gue dapat project lingkungannya baik, lingkungannya hangat, itu gue seneng banget sih. Karena di luar project kita masih yang keep in touch, iya, masih yang itu main bener gitu. banget. Karena kan maksudnya jarang lo bisa dapetin lingkungan project itu yang banget. teman-temannya tuh ngerangkul gitu. Betul. Jadi ketika gue dapetin itu gue bersyukur banget sih. Berarti paling bersyukur itu kalau misalkan ketika lagi ada project film atau brand-brand besar itu dipertemukan sama circle-circle yang yaudah baik buat gua gitu ya. baik. Karena dunia entertainment itu menurut gua kecil nggak sih? Iya, pasti misalkan ya. gua masuk dunia entertainment ini, dan misalkan gua ketemu lu dan gua misalkan nggak suka sama lu, sometimes kita bakal bisa ketemu lagi kan? Iya benar. Jadi kalau misalkan ada dendam gak enak banget kan? Benar. Nah itu, maka yang dimaksud Ana itu adalah
ketemu circle yang enak gitu ya. Iya. Karena bakal ketemu lagi di next project kan kita nggak tahu ya. Nah, Benar. gitu loh. Nah, kalau misalkan gue pengen tanya gini nih, kalau fakta menarik nih yang lo tahu mengenai dunia entertainment itu seperti apa sih? Yang lo tahu nih, yang paling menarik di dunia entertainment itu seperti apa? Fakta menarik kalau misalnya kata orang-orang kan toksik, keras. Iya, itu yang gitu itu yang segala sering gue macam. denger sih. Iya kan, Itu yang sering gue denger. denger itu. Sebenarnya ya kayak tadi gue ngomongin sih, sebenarnya balik ke kita lagi, kita kuat nggak tuh ngadepin ketoksikan itu? Kita kuat nggak menyeimbangi pemikiran-pemikiran mereka gitu. Oke. Dan untungnya so far gue yang ngerasa kayak gue masih bisa menyeimbangi mereka, gue masih bisa ngobrol. Itu menurut gue gue normal lah, wajar sih gue bisa. Berarti gitu. pernah dong Ana di suatu project atau lagi syuting film atau brand-brand besar lain itu pernah ketemu sama circle-circle yang toxic, pernah? Kalau misalnya toxic enggak, cuman lebih yang ke misalnya senioritas kali ya, yang Oke. yang Aku sombong-sombong, paham terus sih mungkin itu. yang tim-timnya yang mungkin sosokan belagu atau apa segala macam. Cuman aku menyikapinya dengan kayak menyikapinya gimana Nan? aku diem sih, maksudnya mereka maksudnya nggak ganggu aku, mereka cuman ya udahlah sikapnya mereka gitu nggak ganggu aku Dewasa juga ya banget udah ya. gitu. Berarti apapun yang ibaratnya ketemu lawan syutingnya kayak yang senioritas, Ana tuh cukup ya udah Ya udah gitu. diem aja gitu. Nggak mau nyari masalah ya, Iya, mereka yang penting gue ngejalanin project gue sampai kelar udah gitu. Profesional ya, gokil sih, dewasa banget ya guys Ana tuh. Siapa yang cowok nggak mau sama Ana? Oke guys, thank you Ana ya, udah datang ke podcast Next Tech Power, tapi belum berakhir. Aku Gitu. punya games ya buat Ana ya. Boleh. Mau ikut games apa enggak? Oh mau dong. Oke ya. Jadi aku punya games nih Nah Apa ya. tuh? Kali ini tuh kita punya mini games yang akan dimainkan oleh Ana Oke. ya sama aku. Rulesnya gampang banget. Mini games ini tuh harus memilih salah satu dari kata yang nanti bakal kita sebutkan ya. Contoh, Ana suka pecel ayam apa mie ayam? Oh, oke. Tapi coba cepet Nak. Iya. Bisa ya? Oke. Oke. Nih seru nih guys ya, kalian biar kita tahu tuh ya. Oke Ana, games pertama, model or artis? Artis. Guys, artis dia. Padahal tadi dibilang tuh di awal itu sebenarnya model, dia sukanya tuh model. Iya. Artis. Iya. Oke. Yang kedua, ini agak berat sih. Pendidikan or pekerjaan? Pendidikan. Oke. Pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena aku dari kecil suka belajar sih. Ada orang yang suka belajar, guys. Hobinya Aku belajar. suka belajar. Hobinya belajar, hobi macam apa itu? Jadi kalau misalnya aku nggak nyentuh buku, gimana ya? Aku ngomongnya takut dikira apa? Cuma maksudnya kalau misalnya aku nggak belajar, nggak baca buku segala macam, nggak bisa. Gak bisa. Langsung ini dia langsung tiba-tiba pusing ya guys, yang nggak pegang buku seharian tuh pusing banget gitu ya. Harus baca. Gokil ya. Berarti tadi model or artis, Ana pilihnya artis. Ya. Terus tadi kenapa alasannya kalau kenapa milih di antara model atau artis, kamu milih artis? Artis mungkin lebih ke aktris ya, kita pemain. Oh, aktris pemain ya. Karena setelah di dalamnya aku lebih suka acting. Oke, hidupnya penuh drama ya. Oke guys ya, kejawab tadi games ya, seru banget ya. Nah, nggak terasa ya guys ya, udah berapa menit aku ngobrol sama Ana, ini banyak manfaatnya banget. Kalau kalian tadi nonton dari awal sampai akhir itu banyak banget yang bisa kalian ambil dari Ana, yaitu paling penting adalah prioritas. Ana ini bisa banget bagi waktu ya Ana ya, antara kuliah, pekerjaan dan tugas-tugas lainnya tuh Ana bisa banget. Banyak banget juga tadi Ana spill sedikit ya tentang kriteria cowok yang Ana suka, dan apalagi tadi dia udah tahu ya, kalian udah tahu tuh zodiaknya Ana apa, kalian bisa langsung googling Libra sukanya apa dan enggak disukanya apa ya Ana ya. Thank you Ana udah datang ke Next Tech Power. Semoga nggak kapok ya Ana ya. Guys, thank you so much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira nih ya di Next Tech Power siapa lagi selanjutnya yang pengen datang dan ngobrol sama gua di sini? Kalian boleh tulis di kolom komen. Kalau misalkan yang paling banyak, gua bakal undang narasumber yang paling banyak kalian minatin. Dan bye bye, gue pamit undur diri, bye.